Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar ya Bu. Boleh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu terlebih dahulu karena selama ini Ibu selalu mendukung kegiatan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Ya. Dan saya sangat berterima kasih untuk waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saat ini. Ya. Begini Bu, saya kan ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Kira-kira bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab untuk membantu Ibu. Baiklah Bu. Langsung saja ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah yang sedang Ibu pimpin ini? Saya biasanya terlebih dahulu mengidentifikasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Apakah kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang termasuk ke dalam dilema etika adalah biasanya itu benar melawan yang benar. Dan yang termasuk ke dalam bujukan moral itu yang salah melawan yang benar. Tetapi biasanya saya memastikan dalam mengambil keputusan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika yang saya anut di sekolah yang saya pimpin ini. Pertama menemukan kasus itu masuk kemana dulu ya kan Bu? Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya dalam mengambil sebuah keputusan, saya akan melihat dulu fakta-fakta yang ada dan melihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Setelah itu akan saya cari solusinya. Setelah timbul solusi, saya ajak yang terlibat itu untuk berdiskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan itu harus bisa mencerminkan rasa keadilan, kejujuran, dan tentunya rasa kemanusiaan untuk kedua belah pihak. Itu semua keputusan itu yang saya ambil sebagai acuan apabila nanti terjadi kasus-kasus di masa yang akan datang. Lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Di awal tadi kan sudah saya jelaskan. Tinggal sekarang kita cari solusinya. Jika permasalahannya itu cukup rumit, saya akan melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi dan agar keputusan yang sudah saya ambil itu bisa saya pertanggungjawabkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap paling efektif yaitu melakukan komunikasi terhadap kedua belah pihak yang terlibat kasus tersebut. Setelah itu tentunya diskusi. Diskusi itu adalah salah satu mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi biasanya itu tidak adanya keterbukaan pada salah satu pihak
atau ada hal-hal yang mereka tutup-tutupi. Pada kasus dilema etika ini, tantangannya lebih rumit. Karena apa? Karena keputusan yang diambil ini sama-sama benar, namun harus ada satu yang harus diprioritaskan, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain ada nilai-nilai kemanusiaan pula yang harus teramat penting kita ambil. Di sini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jika jadwal tidak ada, tidak ada kemungkinan atau biasanya permasalahan itu akan langsung saya selesaikan dan menganalisis, mengidentifikasi dan mempertimbangkan atau bermusyawarah agar kasus tersebut sesegera mungkin diselesaikan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya Ibu, komunikasi hal yang penting, bermusyawarah dengan semua pihak yang terkait, dalam mengambil keputusan, serta keyakinan diri saya. Kalau keyakinan dari diri saya itu benar, akan menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Jika benar, kita tidak perlu takut dengan segala konsekuensi dari segala peraturan. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita petik dari pembelajaran dilema etika itu adalah melakukan komunikasi dengan baik, melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan, dan menganalisis kasus-kasus yang ada, dan tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Setelah itu, setelah suatu kasus itu ada keputusannya, kedua belah pihak itu harus melaksanakan keputusan tersebut dan melaksanakannya. Itulah kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dalam pembelajaran dilema etika tersebut. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu. Alhamdulillah setelah mendapatkan setelah melakukan wawancara ini, percakapan ini, saya mendapatkan hal dan ilmu baru tentang cara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Juli. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses menjadi guru penggerak dan bisa memotivasi teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih Bu. Semoga berhasil. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa Ibu. Baiklah Ibu. Ada apa itu ya? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya kan ada tugas CGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Oke, boleh Bu, silakan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya ini.
Langsung saja saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus-kasus yang saya hadapi itu ya beberapa tahun ini ya memang terlihat jelas sebenarnya Ibu. Jadi kita itu memang kalau menurut saya itu memang ada sesuatu yang menjadi tantangan. Bisa dia berhadapan dengan nilai yang positif dengan nilai positif. Saya rasa itu ini ya dilema positif ya Bu ya. Terus kalau dia bujukan moral itu saya lihat itu kayaknya dia itu adanya nilai positif itu berlawanan dengan nilai negatif. Jadi situ kita harus memutuskan yang mana yang ingin kita ambil. Itu ya. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu ya, karena pada dilema etika antara benar melawan benar, seperti itu ya kan Bu. Sementara iya, bujukan moral antara benar dengan salah. Baiklah Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau yang seperti itu biasanya itu kita saya akan kumpulkan dulu dengan saya identifikasi dulu masalahnya. Nah, setelah saya identifikasi masalah itu, kemudian kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan per orang, maka saya akan kumpulkan dan kita akan diskusikan bersama. Kita cari, jadi sebelumnya itu memang kita harus identifikasi dulu masalahnya, seperti itu Ibu. Oh, baik Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah sangat solutif ya Bu. Jadi dari modul yang saya pelajari, memang ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Kemudian Ibu terlebih dahulu mengidentifikasinya seperti itu tadi ya kan Bu. Jadi sudah sangat tepat menurut saya. Lantas setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau ya seperti selama ini itu setelah kita identifikasi masalah itu, nah kalau saya bilang tadi kan kalau misalnya dia yang berjumpa itu masalah perorangan antara satu orang guru dengan satu orang guru lain, maka kita akan diskusikan Bu, kita panggil tuh gurunya, terus kita diskusikan, kita tanya dulu apa sebenarnya. Tapi sebelum kita diskusi saya tanya dulu per orang sebelumnya. Jadi dari dia apa masalahnya, apa ceritanya, kemudian saya tanya dulu lagi kalau misalnya dari yang sebelah sini apa cerita dia, dan kemudian kita setelah kita itu diidentifikasi tadi, kita lihat apa yang menjadi masalah, baru kita diskusikan, saya panggil mereka untuk membicarakan permasalahan itu Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ibu? Kalau menurut saya efektif itu adalah komunikasi yang baik Bu. Karena tanpa ada komunikasi yang baik, maka permasalahan yang hanya kita rasa itu sepele jadi merebak besar karena tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi kita harus melakukan komunikasi itu duluan. Jadi kita bangun itu duluan adalah komunikasi yang baik. Itu dia Bu. Komunikasi ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan jika ada? Kalau prosedur itu tadi sudah jelas ya Bu. Pertama kan kita identifikasi dengan cara
menanyakan, kalau misalnya tadi permasalahan itu adalah perorangan, maka itu saya akan menanyakan kepada yang bermasalah. Saya panggil dulu satu orang bergantian dalam waktu yang beda. Kadang kalau misalnya ada kesempatan dalam satu waktu, tapi kalau misalnya ada, kita langsung saya tanyakan per orang. Nah, ketika sudah kita identifikasi, maka saya tentukan jadwal lagi untuk kita melakukan diskusi untuk permasalahan yang terjadi. Jadi seperti itu dia, Bu. Oh, jadi bisa menyelesaikan di tempat atau bisa juga memiliki sebuah jadwal tergantung kasusnya ya, Bu ya. Iya, fleksibelnya, Bu. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempengaruhi saya mengambil keputusan itu adalah faktor untuk menjadikan sebuah kekeluargaan itu ada di dalam suasana sekolah. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik, maka kekeluargaan itu tidak akan terbangun. Itu salah satunya. Jadi rasa kekeluargaan itu. Terus satu lagi faktor rasa memiliki. Jadi kalau misalnya rasa memiliki itu tidak ada terbentuk dari setiap guru, maka tidak akan ada sebuah hasil pembelajaran yang baik untuk tercipta di dalam sekolah itu sendiri. Jadi itu mungkin faktor-faktor yang ini yang harus kita bangun terlebih dahulu. Oke, baiklah Ibu. Untuk pertanyaan terakhirnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang saya dapat itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah pembelajaran untuk untuk melihat dan untuk bersabar mengambil keputusan itu. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu secara terburu-buru, maka hasilnya itu di masa depan tidak akan terlihat jelas, karena dengan keputusan yang terburu-buru itu hasilnya itu hanya hari ini yang berhasil, tapi yang ke depan harinya itu boleh jadi tidak akan seperti yang kita harapkan. Seperti itu dia, Bu. Baiklah Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya undur diri dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin waktunya sebentar ya Ibu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan ini. Begini Bu, saya kan ada tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Kira-kira bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Baiklah Bu, saya akan langsung mulai aja ya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasinya yaitu saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar melawan benar. Dalam situasi ini saya harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan tersebut benar secara moral namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah. Yaitu saya harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Menentukan dulu ya Bu, dilema etika atau bujukan moral. Iya benar. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum keputusan diambil, dalam kasus dilema etika, yang terlebih dahulu saya lakukan adalah saya harus melibatkan fakta-fakta yang ada, melihat siapa saja orang yang terlibat. Siapa saja orang yang terlibat, melakukan diskusi dengan orang-orang yang terlibat, dan saya akan melakukan diskusi dengan orang-orang yang terlibat agar saya mampu membuat alternatif solusi dan mengambil keputusan. Ketika keputusan sudah saya ambil, saya melihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajaran untuk dijadikan acuan untuk kasus-kasus selanjutnya. Nah, ini solutif sekali ya Bu ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif, kemudian saya baru membuat keputusan dan melakukan refleksi keputusan. Refleksi keputusan, dan keputusan harus mampu saya bertanggungjawabkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif menurut saya adalah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar dapat menemukan alternatif. Nah, dengan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar melakukan supaya kita bisa menemukan alternatif solusi dan dapat saya ambil keputusan yang terbaik, yang pasti berpihak kepada murid. Lantas, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya yaitu dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi dan melakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar dapat menemukan alternatif solusi dan dapat saya ambil keputusan yang terbaik, yang pastinya berpihak kepada murid ya Bu ya. Terus, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan bagi saya, karena dalam kasus ini saya dihadapkan dalam hal yang sama dan benar-benar harus ada yang didahulukan serta adanya peraturan yang harus dipenuhi, apalagi nilainya itu sangat penting, nilai keharusannya itu, nilai keputusannya itu sangat penting. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal, saya tidak punya. Biasanya
setiap permasalahan itu langsung segera saya selesaikan dan musyawarahkan. Dan saya musyawarahkan tentang kasus tersebut. Langsung dimusyawarahkan ya, Bu, Iya, ya. langsung dimusyawarahkan. Lantas adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang dapat mempermudah saya adalah melakukan musyawarah dengan seluruh pihak agar keputusan dapat diterima dengan baik. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang diambil dari kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada. Kemudian mempertimbangkan dalam setiap keputusan mungkin tidak dapat membuat dalam setiap keputusan mungkin lebih dapat membuat semua orang puas gitu. Jadi memang harus dimusyawarahkan karena kan itu memang kita selalu bermusyawarah. Namun semua orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus ya siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya mendapat sedikit pelajaran tentang pengambilan keputusan ini. Baiklah Bu, kalau begitu saya mohon izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.